Sahabat pariwisata di mana saya berada, beliau adalah Bu Rina, disporanya Bapak Wahid, ya Dubes Rusia, yang berkunjung di Kebumen untuk memberikan wawasan tentang wisata yang ada di Kebumen dan serta produk-produk UMKM yang ada di Kebumen. Oleh karena itu jangan kemana-mana ya, mari kita simak penjelasan beliau Bu Rina untuk menyampaikan tentang kepariwisataan dan juga produk-produk UMKM yang ada di Kebumen. Gus Inti, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Teman-teman, saya Rina dari Motigo Indonesia. Saya adalah dari semacam agensi untuk pendampingan teman-teman UMKM supaya produknya bisa naik kelas. Nah, hari ini saya berada dengan Pak mantan Dubes kita untuk beberapa negara. Lalu ada Gus Sofyan di sini yang biasa juga memandu untuk membuat panduan-panduan berupa video singkat untuk beberapa lokasi yang prospektif untuk kemajuan usaha para UMKM. Nah, kali ini saya berada di Pantai Surumanis di Kebumen. Memang challenge juga tempatnya untuk kesini. Cuma saya selama ini selalu saja memang menghubungkan trading barang-barang UMKM dengan bisnis wisata. Karena bisnis pariwisata itu memberikan multiplier efek yang lumayan. Tidak hanya untuk si pelaku usaha wisatanya, tapi juga masyarakat di sekitarnya. Contohnya saat ini yang sedang kami lakukan adalah mengusahakan supaya produk keripik singkong dari desa di Kebumen ini bisa menjadi salah satu produk yang bisa kita ekspor ke yang terdekat adalah Brunei dan Singapura. Jadi kalau wisata di sini bisa maju, tentunya UMKM di sini yang nanti akan banyak barang-barangnya ada di penginapan seperti ini, kemudian juga menjadi sekumpulan produk makanan menjadi oleh-oleh daerah setempat, itu akan memberikan efek yang panjang untuk teman-teman pelaku usaha di sini. Apa yang khas dari singkong ke ambal itu kemarin? Karena kan sebenarnya singkongnya cukup khas karena itu kan ditanam di daerah yang berpasir ya. Jadi, betul. Jadi kita memang beruntung di Indonesia ini ya, karena apapun yang ditanam rasanya tuh tidak ada yang sama persis, tidak ada yang seragam. Jadi ada ubi yang ditanam di tempat yang berpasir dengan yang tidak berpasir rasanya beda. Jadi kemarin yang keripik singkong itu sudah karena dikasih oleh Pak Dubes waktu itu banyak sekali, jadi saya sebar di banyak tempat, tidak hanya di toko-toko yang sudah kita biasa taruh, tapi juga di beberapa tempat baru yang juga ada potensi lagi untuk order. Dan memang rasanya lain Pak. Jadi kan kalau kita bicara keripik singkong itu cukup jamak di mana-mana ada, beberapa daerah ada, tapi yang di sini agak istimewa satu, dia tidak berminyak, tidak keras, kemudian juga rasanya lain. Memang setiap snack-snack kita ini crispy, masing-masing punya ciri khas. Dan yang dari ambal kemarin juga istimewa menurut saya karena kami juga banyak terima kalau keripik singkong ya. Betul, itu cukup istimewa. Jadi sekarang untuk piloting kita coba dulu keripik singkong ini karena waktu kemarin ada penjajakan pasar ke negara tetangga, ada yang nanya ada lagi nggak yang lain. Jadi saya kepikir bisa taruh juga deh di daerah sini. Ya, seperti di sini potensial juga pisang ya. Nah, pisang. Kemudian produk-produk kelapa sebenarnya. Karena ini daerah penghasil kelapa terbesar di Jawa Tengah. Oh, ya, daerah Kebumen. Nah, mungkin beberapa mungkin peluang ke depan ya bisa kita kembangkan ya. Iya, betul, setuju Pak Dubes karena selama ini kami 10 tahun terakhir memang yang kita kelola hanya makanan, terutama memang 70% dari yang kami ekspor adalah makanan. Produk pisang dan eksotik fruit lainnya itu juga cukup bagus demand-nya karena kan pisang kita tidak perlu lagi edukasi market, orang sudah tahu pisang, dan tidak semua negara ekspor itu negara yang kita jadikan tujuan ekspor tidak punya pisang. Hanya mungkin yang perlu kan standarisasi ya. Karena untuk ekspor itu kan sudah bahkan permintaan negara tertentu tuh harus motongnya begini sekian milik gitu ya. Itu mungkin yang perlu pendidikan di tingkat UMKM. Betul Pak, setuju Pak Dubes. Jadi kita pada saat mengajarkan kepada teman-teman UMKM masalah teknik produksi dan manajemen produksi itu memang disesuaikan dengan negara tujuan ekspor. Rata-rata nggak mau Pak yang panjang karena pada saat pengiriman rentan untuk hancur, remuk, patah. Bu Sylvie juga kan karena tinggal di Inggris pasti kebayang ya beberapa keripik pisang yang seperti itu yang laku, yang dimana tinggi harus seperti apa. Dia bulat-bulat potongannya atau miring saja. Miring karena tidak akan terlalu rentan untuk hancur dan remuk di dalam pengemasan, di pengiriman. Jadi ya karena biasanya kalau di lokal itu kan dia miring ya. Tapi banyak kan ternyata itu bukan untuk masalah seni aja, tapi masalah kalau dikirimnya kan itu di packaging segala itu enggak gampang rusak ya. Betul Pak. Bahkan ada negara tujuan ekspor kami itu dia di dalam permintaan sudah spesifik bilang ada ukuran diameternya aja diminta jadi seragam. Jadi minta diameternya sekian mili sampai sekian mili. Kemudian jumlah brokernya di bawah 10%. Nah, jadi memang
spek untuk permintaan memang sudah langsung di awal sudah diberitahu ke kita dan kita upayakan pada Dari saat ekspor Burina itu berapa persen tadi produk makanan dan mayoritas apa jenisnya? 70% itu adalah food dan agrofood ya, dan memang exotic fruit, kemudian turunan kelapa, dan keripik-keripik yang berbahan baku yang hanya ada di negara tropis ya, termasuk pakai lanting dari Kebumen kita udah jual ke Nah, Brussels. coba nih teman-teman pemirsa nih, Ya. jangan remehkan lanting nih ya. Landing ya. Itu zaman mbak saya itu selalu oleh-olehnya lanting karena itu paling murah gitu ya. Yang kayak seperti angka 8 itu ya, sebenarnya angka 8 itu ya. Tapi jangan diabaikan, ini sekarang udah masuk pasar Eropa. Coba lanting udah masuk, Kebumen ini udah masuk Eropa. Terus kalau Bapak tadi sempat bilang bahwa di Kebumen itu adalah produsen kelapa ya. terbesar ya. Di UK itu banyak garden center, Pak. Jadi garden center itu apa ya? Pusat jadi kayak toko, kayak supermarket, tapi isinya mulai menjual tanaman, pupuk, pot dan sebagainya. Dan kelapa, produk kelapa itu banyak di sana untuk hanging garden itu. Dia selalu dialasi dengan kelapa, sabut kelapa. Itu semuanya Kemudian bisa untuk dipikir. media tanamnya itu juga kelapa. Kalau di sana pasarnya ada, kenapa nggak dibuat pelatihan agar produk kelapa kayak gini, isinya sudah dimakan, airnya sudah diminum, serabutnya itu dimanfaatkan, diolah untuk bisa diekspor. Nah ini Bu Rina ya, Ya. Bu Selvi. Saya punya teman yang mengolah semua ujung dari ujung kelapa ya. Ya. Serabut ya paling gampang diekspor ke Jerman untuk cok, tapi itu sangat sederhana. Tapi itu dibuat helm anti peluru. Ya. Oh ya. Kemudian bisa dibuat semacam kayak briket ya, yang bisa hanya dikasih air ya, hanya 1 korek api. Bu Rina udah punya, itu bisa menyala 5 watt 1 hari 1 malam. Nah itu banyak sekali. Nah ini saya ingin trigger ya, tetap saja nih, karena ini banyak belum yang menyentuh itu, belum airnya. Ada yang bisa membuat air kelapa itu jangan tepung. Ya, ini kan bisa bulan-bulan ya, diekspor kemana-mana. Pengen kelapa tinggal ngaduk aja. Lebih kecil, lebih mudah ya Mudah, tahan daripada lama. di Air ya. water. Karena kan water itu kan dia biasanya expire date-nya agak cepat ya. Kalau ini kan bisa lama. Ya. Nah ini pemirsa, ini Bu Rina ini 13 tahun diaspora kita. Jadi kita ada 2 diaspora nih. Saya ini dulu kepala diaspora ya. Jadi ini dulu pengikut-pengikut saya. Anak buah saya nih. Jadi beliau ini 13 tahun di Brussels. Mentor kami, komandan lapangan. Ya, di Brussels 13 tahun ya, bekerja di Aisin Nielsen dan sekarang kembali ke tanah air membangun dari dalam ya, tanpa banyak publikasi lah kita sudah lakukan. Dan Bu Silvi ini dari saya di Abu Dhabi, dia bukan hanya kerja sosial ya, tapi juga membantu ekspor, bahkan dulu pernah ekspor produk-produk furniture ya Bu ya, jati semacam-macamnya. Nah ini juga Ketua Dharma Wanita dari Melbourne, Abu Dhabi, Moskow nih. Coba mau ngomong apa nih? Ngomong ya. Oke aja. Ini yang berkuasa penuh nih. Ini penggeraknya kita dulu, penggerak. Ada ibu digerakkan semua, ibu Dharma Wanitanya. Ibu negara. Ya, oke, terima kasih ya.